Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Santri santriwati PKBM Permata Sunnah Paket A rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan bekal berhari raya Idul Fitri yang insyaallah akan kita hadapi di beberapa hari yang akan mendatang. Hari Raya Islam atau dinamakan dengan Id adalah sebutan untuk sesuatu yang selalu terulang ketika manusia berkumpul, baik tahunan, pekanan, atau bulanan. Hari raya di dalam Islam hanya ada 3, yaitu Idul Fitri, yaitu setiap tanggal 1 Syawal. Yang kedua, Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Dan ada hari raya pekanan, yaitu setiap hari Jumat. Amal soleh pada hari raya Idul Fitri. Yang pertama, zakat fitri atau zakat fitrah. Yang kedua, memperbanyak zikir takbir hari raya. Ketiga, beradab islami selama hari raya. Sholat Id di tanah lapang atau di masjid. Dan yang kelima, mendengarkan khutbah Idul Fitri. Zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah adalah ibadah yang Allah wajibkan sebab usainya puasa Ramadan, berupa mengeluarkan 1 sok bahan pokok makanan. Dan syaratnya adalah ada seorang muslim. Jadi orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat fitri. Yang kedua, memiliki kelebihan bahan pokok makanan pada hari Idul Fitri. Kadar zakat fitri. Allah wajibkan 1 sok berupa bahan pokok makanan, semisal gandum, beras, kurma, jagung, sagu, atau bahan pokok suatu daerah. Dan 1 sok itu setara kurang lebih 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Dan waktu mengeluarkan zakat fitri adalah pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Dan boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Takbir Idul Fitri. Kapan? Dianjurkan bertakbir sejak malam hari Idul Fitri hingga sebelum sholat Id didirikan. Dan bagaimana caranya? Kita membaca takbir kapanpun, memperbanyaknya, dimanapun, dengan cara sendiri-sendiri. Bagaimanakah bacaan takbir? Banyak atau tidak dibatasi bentuk takbir pada hari raya Idul Fitri. Dan di sini kami sampaikan takbir yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yaitu takbir yang telah kita hafal bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Adab-adab Idul Fitri. Yang pertama, ikhlaskan niat mencari pahala dari Allah. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik dan tidak harus baru. Ketika kita memakai pakaian yang terbaik, kemudian baru, kita tidak boleh sombong dengan pakaian tersebut sehingga merendahkan kaum muslimin yang tidak memakai pakaian baru. Ketiga, bertakwa kepada Allah. Keempat, tidak berpuasa di tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kelima, disunnahkan mengucapkan tahniah kepada kaum muslimin. Semisal, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amalmu. Dan apabila kita diucapkan doa tersebut, maka kita dianjurkan untuk membalas doanya dengan wa taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga Allah menerima amal kami dan amalmu. Dan juga bisa dengan tahniah yang lainnya.
Misalnya, minal aidin wal faizin. Selamat berhari raya dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses membawa kebaikan bulan Ramadan. Atau dengan tahniah yang lainnya. Aidukum sa'idun. Ya. Semoga hari raya kalian menyenangkan. Atau yang lainnya. Adab-adab sholat Idul Fitri. Yang pertama, disunahkan kita mandi besar sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang kedua, memakai pakaian terbaik dan memakai wewangian. Bagi santriwati akhwat, dibolehkan memakai wewangian asalkan warnanya cerah dan aromanya tidak semerbak. Kemudian yang ketiga, disunahkan kita untuk makan kurma dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Yaitu sebelum kita berangkat ke tempat sholat untuk sholat Idul Fitri. Yang keempat, sunnah sholat Id itu dilaksanakan di tanah lapang. Apabila tidak ada, misalnya karena ada hujan atau ada uzur yang lainnya, maka boleh dilaksanakan di masjid bersama pemerintah kaum muslimin. Sholat Id bersama imam secara berjamaah. Apabila kita tertinggal, maka kita kerjakan sholat Id di rumah masing-masing. Kemudian yang keenam, menyimak khutbah dari khatib seusai sholat Id. Tata cara sholat Id. Sholat Id dilaksanakan tanpa didahului adzan, iqamah, atau tanpa panggilan. Panggilan di sini misalnya as-sholatul jami'ah. Kemudian dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Yang ketiga, setelah takbiratul ihram, ada takbir 7 kali mengikuti imam sebelum membaca surat Al-Fatihah. Boleh dengan setiap takbirnya 7 kali itu dengan mengangkat tangan dan boleh hanya mengucapkan bacaan takbir saja. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah sampai sujud kedua, semisal sholat 2 rakaat lainnya. Lalu kita berdiri ke rakaat kedua dan sebelum membaca Al-Fatihah kita bertakbir 5 kali mengikuti imam. Kemudian kita mengerjakan sebagaimana sholat 2 rakaat dan kita akhiri dengan salam. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menerima amal soleh kita dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat berhari raya dan semoga kita termasuk orang-orang yang sukses membawa kebaikan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.